modelnya gitu kan, mungkin bisa distrategikan seperti itu gitu. Hanya mungkin tergantung kebutuhan ya. Jadi kita sekarang udah bicara masalah 5D, seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, kita itu bisa menghitung elemen itu otomatis gitu. Elemen struktur itu jumlahnya berapa kubik segala macam itu kita bisa keluarkan di sini. Di schedule itu kita bisa keluarkan semua. Makanya semua penamaan model itu semuanya harus benar. Nah, tergantung proyek kita, di gambar kita itu kita mau sedetail apa? Apakah kita mau seluruh beton itu dimasukkan ke dalam sini supaya bisa dihitung kuantitinya? Kalau misalnya mau seperti itu, ya baiknya memang semua modelnya lengkap gitu. Kayak yang dikerjain Bayu, kalau bisa tiang panjang misalkan strateginya panjangnya semuanya 12 meter, dibuatin aja 12 meter gitu. Supaya memang ketahuan semuanya. Tapi ada juga yang memang kita nggak perlu sedetail itu, karena nanti akan ada software tambahan yang memang digunakan khusus untuk struktur gitu. Jadi kita khusus di arsitektur. Kalau arsitektur itu kita bicara masalah apa sih? Misalkan masalah jumlah elemen atau jumlah konstruksinya berapa, ya enggak? Terus kuantitinya biasa rata-rata kita menggunakannya ya meter kubik, meter persegi gitu kan, meter persegi, meter lari gitu. Volume yang banyak kita gunakan di situ. Kita butuh dinding, misalkan dinding rata-rata hitungannya meter persegi kita butuhnya. Baik itu mau pemasangan dindingnya ataupun mau finishingnya, meter kubik satuannya di RAB. Terus kita mau pintu juga sama, meter kubik. Jendela misalkan sama meter kubik juga, karena kita bicara masalah kaca di situ. Kaca meter kubik gitu. Meter persegi, meter persegi. Jadi kita harus bisa memanfaatkan, kita tuh harus tahu goals ke depan kita pakai model ini tuh untuk apa gitu. Kalau misalnya memang nanti ada software tambahan yang memang khusus misalnya di struktur, ya kita nggak usah buat detail di strukturnya, hanya sebagai aja gitu. Seenggaknya kolom nih, misalkan kolom yang dibuat sama Bayu nih misalkan ya di sini. Nah ini kan beda ya materialnya gitu. Sebentar. Nah ini kan misalkan materialnya beda. Nah ini atau ini materialnya nggak jadi satu nih dengan dindingnya nih. Jadi ini kalau misalkan kalau misalnya kita lihat ini tuh seharusnya nggak ada garisnya. Lucu lah kalau misalkan satu material cat nih sama misalkan ternyata ada garisnya. Nah caranya ya harus kita edit manual begitu. Harus kita edit manual. Kolomnya itu bentuknya seperti apa. Kalau ini kan kolomnya kan bentuknya adalah kolom biasa. Terus ini ada generik struktural. Nah, misalkan kita mau tambahkan finishing misalkan. Tinggal kita tambahkan namanya veneer. Veneer misalkan. Veneernya itu materialnya apa? Kita samakan dengan dinding. Dinding ini materialnya apa? Ini kan dinding bata ya. Dinding bata kita cek punyanya Bayu, komposit. Dinding bata ya. Nih, plaster gypsum finishingnya. Berarti untuk kolomnya kita masukkan bagian segmen, masukkan veneernya, finishingnya, pilih yang gypsum juga, plasterboard. Terus tebalnya misalkan saya masukkan hanya 10 misalkan. Terus oke. Nah ternyata dia nambah. Oh bentar, Bayu ini satuannya pakai sentimeter ya? Iya Pak. Oh oke. Berarti ini kita tambahkan 1 aja misalkan. Tambahkan 1. Kita klik oke. Nah, ya material udah sama nih antara kolom dengan dindingnya. Hanya elevasinya masih beda nih. 1 cm lebih besar gitu. Harus gimana ya? Harus kita kurangi segmennya. Berarti ini kita kurangi 29, yang ini jadi 19. Kita klik oke. Kamu masih nggak sama Bayu. Ini dindingnya ukuran berapa? Bentar. 128 misalkan. Ini 18. Nah, sudah sama. Clean. Tuh. Antara dindingnya dengan kolomnya itu satu area gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita tunjukkan di tampak pun nggak akan kelihatan garisnya gitu. Ya. Nah yang kayak gini itu kecil, masalah kecil, tapi itu krusial di gambar kita krusial. Kan menggambar ini kemungkinan gambar arsitektur banyaknya. Jadi harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Gitu. Nah, contohnya lagi kayak misalkan dinding ini kan tampak atasnya nggak ketutup gitu. Bentar. Nutup dinding itu caranya gimana ya? Saya juga agak lupa. Kalau nggak salah sih ada end wall namanya. Bentar. Reference line, full fence.
struktural atau terpisah ya, ini wall n small n. Ya nanti coba diulik sendiri, saya agak lupa. Intinya sih, ini wall n lines ini both. Kita coba. Tapi ini untuk floor plan section-nya. Untuk modelnya, coba kita pakai gypsum. Sip. Ya, masih nggak berubah. Ya, nanti yang di ujung dindingnya ini juga nanti harus dicari juga gitu caranya. Gimana caranya supaya bisa tertutup di ujung dindingnya, di bagian atasnya. Ini kan masih cut surface ya. Jatuhnya cut surface, kelihatannya di atasnya ketutup. Itu harus ditemukan lagi supaya memang clean. Nanti kalau misalnya udah, ya udah semuanya tinggal di inject aja semuanya. Pick up parameters, kolomnya kita pick up, kita inject ke kolom sebelahnya. Nah, itu jadi sama. Kita inject lagi ke kolom sebelahnya. Nah, itu sama. Atau kalau misalnya kita sudah dapat settingnya semuanya, masuk ke lantainya misalkan. Masuk ke lantainya, kita seleksi seluruh kolomnya. Ini ada yang ngumpulin tugas PIB lagi. Ada warning. Kita masuk ke kolom nih. Kita seleksi dulu pakai marquee. Oh, sorry, belum saya rekam ya. Saya tunggu ya. Recording in progress. Oke, kita seleksi kolomnya. Kita seleksi objeknya dulu. Terus kita klik kolom. Kita klik Ctrl A. Nah, semua kolomnya dia akan terseleksi nih. Semua kolomnya dia akan terseleksi. Nah, hanya karena kolomnya berbeda-beda ya ukurannya, ada yang di depan, ada yang di belakang, jadi kayaknya kita nggak bisa edit ini secara bersamaan gitu. Kita nggak bisa edit ini secara bersamaan. Element types, coba yang kolom ininya kita add, coba kita cek ya parameternya sama atau enggak. Nah, ini kita harus pintar-pintar tahu parameternya itu yang mana. Nah, kayak yang tadi kan yang kita edit itu adalah kolom yang ada di depan sini kan, yang ini nih. Kita Ctrl T, kita cek classification-nya. Nah, ID-nya, nah ini. Jadi nanti kalau misalkan kita punya kolom yang sejenisnya sama, kalau bisa ID-nya itu kita input gitu di sininya gitu. ID-nya itu apa? Gitu. Supaya gampang kita nanti memetakannya, kan tinggal di copy-copy aja ya. Misalkan ini kolom, ini ukurannya berapa nih? 30, 20 misalkan. 30 kali 20 ID-nya. Kita klik OK. Misalkan kita pick up parameters ya, dari kolom 30-30 ini, pick up. Kita pick up, terus kita inject ke sebelahnya. Kita inject lagi ke sebelahnya. Nah, 3 kolom ini saat kita cek, nah, udah ada ID-nya kolom 30-30 gitu. Sama yang ini juga sama, kolom 30-30 juga udah ada. Nah, nanti supaya kita gampang klasifikasikan kolom, misalkan kita schedule ya, schedule di akhir. Kolomnya misalkan, kolom 30-30 itu jumlahnya ada berapa? Kuantitinya berapa? Gitu. Volumenya berapa? Kolom ukuran segini itu berapa? Ini berapa? Gitu. Nah, biasanya jenis kolom itu kan pasti menentukan besi kan. Misalkan kita nggak ngegambar ini sampai ke pembesian gitu. Nah, tapi kan nanti strukturnya, orang struktur itu kan pasti milihnya, orang sipil itu kan dari jenis kolomnya. Kalau misalnya kolomnya 20-30, berarti pakai besinya itu yang berapa. Mereka punya hitungannya sendiri. Jadi nanti kuantiti besinya ketahuan, itu berapa kilogram. Gitu. Nah, supaya gampang memang diklasifikasikan seperti ini. Nah, kalau misalkan kita punya ID-nya, namanya udah lengkap, kita marquee, misalkan kita markin ya. Kita marquee, terus kita Ctrl F, dicari nih, Ctrl F di dalam area marquee-nya. Kita masukkan elemen types-nya adalah kolom, yang ininya kita remove, kita add,
Nah, ini tuh misalkan ID and categories, elemen ID ini. Jadi kita milih elemen ID, kolom elemen ID-nya itu apa, gitu. Nah, ini adalah konten, misalkan. Elemen ID-nya tadi kolom 30 kali 20. Siapa yang di sini modalnya udah nggak bisa dikerjain di komputernya karena saking banyaknya? Ada nggak? Saya, Pak. Siapa? Nggak kelihatan, sorry. Aulia, Pak. Oh iya, nggak bisanya karena emang udah terlalu banyak atau gimana, Aulia? Karena berat, Pak. Terus kalau untuk ngerjain modelnya itu masih bisa, tapi setiap ngebuka plotnya itu lama banget, Pak. Kayak 15 menit Oh, baru kebuka gitu. oh gitu, sampai 15 menit ya. Nah, kalau misalkan kayak gitu, berarti nanti pas ngebukanya, Aulia mungkin perlu disetting dulu, buka test manajernya dulu di komputernya, semua program itu di running off dulu gitu. Di off-kan dulu, nggak ada yang running, supaya lebih ringan kan. Jadi mempercepat prosesnya. Terus ya nggak ada solusi sih kalau misalkan kayak gitu. Mungkin bisa nanti pas ekspor pakai komputer yang di sini juga bisa gitu. Jadi nanti beberapa gambar bisa lewat sini. Gitu. Itu aja. Yang lainnya juga nanti sama bisa kayak gitu. Baik, Oke, Pak. sebentar ini. Oke, sama-sama. Pick up setting. Pick up setting aja deh. Kolom-kolom, konten, elemen ID-nya konten. Pick up setting yang biasanya ada pilihannya ini. Apa nggak ada pilihannya ya? Parent ID, unique ID, element ID, hotlink, and element ID. Coba cek. ID yang kategori berarti hanya elemen ID 30. Search, Ctrl F. Bentar ya, kita harus cariin contohan. Attribute missing, construction, positioning, floor plan, revision, classification, classification, properties. Oke, nanti kita coba lagi nih. Harusnya sih bisa ya. Kita search elemen gitu dari ID-nya gitu. Kolom yang ID-nya berapa, nah itu kita bisa cari gitu. Atau saya yang agak salah, mungkin harusnya bukan di bagian classification ini gitu yang kita masukkan. Ini kan ada classification-nya ya. Ada classification. Oh, ini nih. Sorry, saya lupa. Berarti harusnya ID-nya yang ini yang kita pakai ya. ID and kategoris ada di classification and properties, ada di bawahnya. RE 056 berarti. Macam. Nah, coba kita search lagi. Marquee F set marquee set partially 3D types, ini all types. Kita tambahkan lagi elemen ID contains. Nah, tuh ya, tuh seleksi semua objeknya. Dari tadi kita nggak usah masukin satu persatu. Jadi yang classification ID itu beda lagi ya ID-nya. Tapi secara otomatis objeknya itu semuanya ada ID-nya dan ID-nya kita bisa seleksi gitu. Nah, kalau misalnya kita udah dapat nih, kita seleksi semua, kita keluarin, kita masuk ke Ctrl T, kita setting yang kayak tadi. Berarti ini 28, ini 18. Kita tambahkan veneer, pakai gypsum, plasterboard, tebelnya adalah 1. Terus kita klik OK.
Balik lagi ke 3D-nya. Tuh, semua objeknya udah masuk. Nah, berarti ini baru ketahuan nih. Ternyata objeknya yang elemen ID CRE sekian tadi itu hanya di lantai 5 gitu. Yang lantai ini itu beda lagi. Karena mungkin jadi pas pembuatan di awal itu dia pasti akan membuat ID baru begitu. Nah, ini kan kalau misalnya kita cek ID-nya ini CRE 056. Harusnya sama sih ya. Yang ini juga. Oh, karena tadi kita search-nya di itu ya, di lantai 5, sorry. Tapi kalau misalkan nama classification-nya sama nih, CRE 056. CRE 056. Berarti kalau misalkan memang mau semuanya diubah, kita marquee, atau kita dari 3D juga boleh. Kita Ctrl F di sini, elemen types-nya all types, content CRE sekian. Kita klik plus. Nah, semuanya akan terpilih. Semua kolomnya yang sejenis ukurannya dia akan terpilih, masuk ke Ctrl T, tambahkan veneer nya 1 cm, yang ini 28, ini 18. Kita klik OK. Ya, harus menunggu. Nah, tuh, udah jadi semuanya. Oh, kenapa ini? Oh, materialnya belum diganti. Gypsum plasterboard. Kita klik OK. Nah, udah semuanya nih jadi. Tuh. Jadi kalau misalnya kita cek tampak, berarti ini tampak mana nih? Berarti tampak utara ya. Tampak depan, samping, depan berarti ya. Kita klik tampak depannya, nah garisnya udah rata kan, enak melihatnya. Jadi nggak ada garis-garis tambah. Gitu ya. Jadi kita harus paham betul gambar konstruksi, gambar kerja itu harusnya seperti apa. Jadi jangan sampai kita buat model aja kan, tapi kita nggak setting-setting yang kayak gini gitu, malah terlalu ramai. Nih kayak ini kan masih ada slide yang keluar nih, atau balok yang keluar. Ini kolom yang bagian depan juga, ini kan dibuatnya beberapa tingkat ya sama baju. Nah ini juga kan masih nggak nyatu nih dengan dinding yang sebelahnya, padahal posisinya udah sama. Karena kalau mau ya tambahin lagi aja. 160 berarti 58, ini 38. Tambahkan veneernya. Plasterboard oke. Nah itu udah clean, bersih. Di sini tetap ada kolom, tapi dia rata, clean gitu. Kalau udah ya tinggal kita, kalau mau ya cek lagi aja objeknya yang tadi, berarti kita Ctrl T lagi. Jadi kan kalau misalnya kita ngeliat di tampak depan kan nggak enak ya tuh. Harusnya kan ini kan clean ya garisnya, tapi ternyata nggak clean gitu. Nah kita harus cek lagi di sini, di 3D-nya lagi. Nah di 3D-nya kita cek lagi ID-nya berapa. Masuk ke classification nih, CRE 05050. Berarti ini di Ctrl F, all type CRE 050. Banyak. Nggak cuma yang bagian depan ternyata. Nah ini strateginya ya diatur aja, tapi kayaknya sih harusnya sih kalau memang ini banyak nggak sama harus kita edit semua. Jadi kita edit aja semuanya berarti. Tambahin ini berarti 58, yang ininya 38, ininya 1 cm, gypsum plasterboard. Kita klik OK. Nah, ya nggak cuma satu objek di depan, yang belakangnya juga udah jadi beres. Udah selesai. Gitu ya. Jadi buat seminimal mungkin, jangan sampai banyak. Nah ini kan kolomnya masih kelihatan lagi, gitu kan garis-garisnya. Nah, itu harus rapi dibuatnya nanti. Semua. Oke. Nah itu untuk model ya. Untuk model harus teliti, harus detail satu persatu dicek. Nah ini kita sekarang masuk ke lantai 1. Nah di lantai dasar ini semuanya memang sudah warna hitam. Nah ini kalau misalnya kita tunjukkan, ini memang kelihatannya rapi karena line-nya masih zero. True line white-nya kita nggak tunjukkan. Misalkan ini kalau saya tunjukkan ya true line white-nya,
Nah ini true line weight, tunjukkan. Nah bentuknya kayak gini nih, kelihatan ya? Tuh, berantakan. Tebelnya nggak sesuai. Kalau misalnya kita ini 1.700%, misalnya kita 100%-in, tuh sama masih kelihatan tebel juga. Nah, apa jadinya kalau misalnya kita cek di lantai 1 nih, yang di gambarnya, nah tuh, sama, bentuknya pun akan seperti ini. Dan ini nanti akan dicetak loh. Bayangin nanti dokumen cetak, tapi nanti bentuknya kayak gini. Ini skalanya berapa sih, Mbak? 1,222. Jangan kayak gini skalanya. Skalanya langsung dibuat aja 1,200 misalnya. 200. Nah, berarti sebesar ini kan, berarti ada yang harus disesuaikan lagi. Ini kayaknya untuk area depan ini main entrance ya. Iya sih, harus dimasukkan juga main entrance. Ya nggak apa-apa, mungkin nanti garisnya jangan terlalu panjang, misalkan cuma sampai sini aja misalnya. Nah, itu nggak masalah. Nah, kita cek lagi. Masuk ke lantai dasar tadi ya, lantai 1. Nah, ini oleh Bayu, saya cek ini dia buatnya pakai menggunakan pen khusus gitu. Jadi membuat elemen atribut, terus pen and colors ya. Nah ini membuat hitam semuanya gitu, pen and colors-nya ya. Warna hitam hanya ketebalannya yang berbeda. Oke, why stop? Oke, penuh di saya. Bentar ya, saya recordnya ke ini aja berarti. So, recording in progress. Oke. Nah, selanjutnya ini kan hitam. Bayi semuanya pakai yang warna hitam semuanya. Padahal di sini ada arsitektur 150 dan lain sebagainya. Nah, memang ini sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mau menggunakan pennya itu yang mana itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau misalkan memang kita biasanya sih pen itu berdasarkan skala ya. Kenapa berdasarkan skala? Karena contohnya kayak misalnya ini. Ini yang dinding nih, dinding ini kan harus kan dia dua garis kan ya di bagian dalamnya. Nah ini saya cek kan ini kan tebal garis dua-duanya. Pas kita cek di elemen atribut bagian komposit, nah tebal outline-nya itu adalah pen yang 156. Kita cek 156 ada di sini berarti 0,2. Itu tebal banget. 0,2 untuk skala 1:200. Jadi ya nanti perlu dipertimbangkan lagi. Nanti makanya memang kita harus bolak-balik dicetak. Tapi kalau misalnya untuk, saya mungkin kasih clue-nya aja. Kalau misalkan 1:100 itu mungkin 0,1 mm sampai ke atas ya mungkin untuk struktur bisa sampai 0,3 itu masih memungkinkan range-nya. Tapi kalau 1:200, saya kira sih di bawah 0,1 mm garisnya, tebalnya, itu akan lebih baik. Karena kita nanti butuh gambarnya itu kecil-kecil. Gitu. Nah, strateginya ya mungkin kita tinggal edit aja di sini, kita pilih satu-satu pennya, atau kita buat lagi yang baru pennya, pen setnya, kita buat yang baru, misalkan jadi arsitektural 100 nih, saya kembalikan ke arsitektural 100, kita edit nih. Misalkan ini kan untuk pen width-nya general drafting. Yang general drafting misalkan saya ubah jadi 0,05. Jadi setengahnya dari yang 0,13 supaya itu bisa masuk ke 1:200 karena skalanya kita 1:200 gitu. Terus yang di bawahnya lagi misalkan kita bagi lagi cut structural 0,35 misalkan ke 0,2 cukup. Terus non struktural misalkan ini ke 0,1. Yang ini 0, simbol ya. Simbol and separators misalkan 0,07. Terus ini outline and cover fills. Nah ini outlines kan berarti kan untuk garis penutupnya ya semuanya. Rata-rata pakai garisnya yang ini. Misalkan ini di 0,05. Yang ini cut fills-nya 0,06. Oh sorry salah. Kebalik. Ini 0,5. Ini 0,7 cut fills-nya. Jadi kita kurangi setengah semuanya kurang lebih. Cut core-nya misalkan ke 0,1. Terus cut finish-nya misalnya ke 0,05.
Terus ini 0,7, 0,2 yang elemen struktur, cut non struktural 0,7, simbol inspirator 0,01, 0,07. Ini 0,5, 0,5. Ini 0,05 juga. 0,06, 0,5, 0,21, jadi 0,1 misalkan. Nah, gitu. Itu misalkan saya cuma ubah yang warnanya hitam aja misalkan, karena kita nanti butuhnya kan buat printnya kan di hitam. Misalnya di store yang baru, jadi misalkan arsitektural, di sini kan arsitektural 100, kita ubah lagi namanya jadi arsitektural 200. Karena skalanya 1:200, kita store. Nah, ini kita punya penset yang arsitektural 200. Kita pakai yang penset yang ini misalkan, kita klik OK. Nah, udah banyak perubahan. Nah, ini perubahan. Warnanya dia kembali lagi ke awal. Jadi nggak hitam yang tadi digunakan Bayu. Gitu. Tapi tembalnya masih sama. Tembalnya masih sama. Nah, ini yang perlu kita atur lagi di sini. Nah, kalau sudah, nggak bisa digerakin, sebentar ya. Kayaknya kita harus dilanjutkan lagi nanti habis. Jadi setelah ini, habis Jumatan kita lanjutkan lagi, karena harus diselesaikan per hari ini. Oke. Nah, kalau sudah, terus kita atur objek-objek yang mana yang memang kita harus display ordernya itu di depan. Misalnya contohnya kayak kolom ya. Dim. Kolom. Kita klik kanan, display order, print to font. Nah, dia paling depan tuh. Ya. Atau kalau enggak kita seleksi semuanya. Kita Ctrl F lagi, kita klik kolom. Elemen ID-nya kita hapus dulu, kita klik kolom. Plus, nah ini kolomnya semuanya udah kita seleksi. Kita klik kanan di kolomnya, kita display order, print to front. Nah, semuanya ke depan. Ya, jadi kolomnya udah kelihatan rapi tuh, lebih rapi lah, lebih rapi. Nah, terus next kita cek lagi. Ini kayaknya ada beberapa elemen di dindingnya yang dia menggunakan garisnya itu ternyata tebal, gitu. Ini kayak dinding kan ya, garis outline-nya itu dia tebal. Gitu. Nah, berarti kita coba seleksi lagi, misalkan ke Ctrl F lagi, misalkan kita pilih yang wall, kita plus, ini wall-nya kita sudah seleksi semuanya. Kita masuk ke Ctrl T. Nah, terus ini floor plan display-nya yang ini yang kita ubah. Gitu. Jadi ini kan bentukannya kan semuanya cut elemen ya. Jadi ya cut elemen. Jadi cut surface-nya atau cut elemennya yang coba kita ganti gitu. Jadi ini override cut fill ends misalkan. Oh, sorry. Oke, kalau untuk dinding berarti kita nggak bisa edit untuk pen-nya itu di elemennya. Jadi kita harus masuk ke elemen atributnya lagi, masuk ke komposit. Nah ini kan udah ada ya untuk garis-garis ininya. Nah cuma di sini kan ada solid line nih, ada pembatasnya. Nah garis batasnya yang kita ubah. Misalkan kita ubah ke drafting misalkan yang 0,06. Ini juga sama nih, garis batasnya yang ini pun sama 0,06. Ini pun sama 0,06. Sebelumnya kan 0,2 ya, tebal banget. Kita klik OK.
dia lebih tipis. Tuh. Ya, lebih tipis. Walaupun ya nanti tergantung. Harusnya sih gini. Kalau misalnya 1:200 untuk dinding ya. Harusnya garis ini juga nggak kelihatan 2 juga nggak masalah. Karena 1:200. Ya. Jadi kita harus bisa atur itu juga gitu. Oh, dinding 1:200. Kalau 2 line kelihatan itu nggak akan itu akan sulit gitu. Kan sulit. Dicetaknya nanti sulit, dinding juga sulit. Nah, kalau misalkan memang mau, ini bisa kita jadikan satu aja sekalian gitu. Bisa jadikan satu. Jadi kita kembali lagi ke selection lagi, kita pilih wall semuanya. Kita masuk ke Ctrl T misalkan. Nah, kita pakai, kita masuk ke option elemen atribut ke composite lagi. Nah, yang solid line ini kalau mau sih kita nonaktifkan aja sekalian gitu. Ini di 00. Ini di 00. Klik oke. Nah, ini lebih tipis kan garis di tengahnya. Jadi nanti nggak akan kelihatan. Tuh. Jadi ada satu line aja, satu tangan garis. Cuma memang ini ada jaraknya dari yang arsir ini. Gitu. Nah, itu yang perlu diatur-atur. Jadi harus di zoom nih, harus sering-sering di zoom. Oh, di zoom nih. Oh, kayaknya ini nggak benar nih, ini masih ketebalan kolomnya gitu. Kita seleksi lagi, misalkan bagian kolom. Sebagian kolom, kita seleksi, kita masuk ke kolom ini kan berarti dia menggunakan generic structurals ya. Kita bisa masuk sih kayaknya di Ctrl T. Terus masuk ke floor plan and section. Nah, floor plan and section ini yang kita bisa atur berarti kolom. Karena dia nggak pakai komposit kan kolomnya. Jadi yang kita aturnya di sini. Berarti ini kan karena ini cut surface, ini nih core lines-nya, core lines yang bagian tengah ini, itu tebal garisnya tuh 0,35, tebal banget. Saya ubah ini jadi ke cut struktural nih, jadi cuma 0,2 aja misalkan. Terus override cut fill pens, nah ini nggak usah kita override. Terus ini outlines-nya, ini untuk yang uncut-nya, tapi walaupun di sini pun nggak ada yang uncut-nya. Tapi kalau misalnya kita mau ubah ke warna abu-abu, misalkan nggak masalah. Pakai yang ini. Nah ini column cross line pen, kita nggak ada cross-nya juga. Terus ini cover fills. Nah ini cover fills-nya ini kan airspace ya. Airspace itu berarti kan kosong. Atau bisa juga kita pakai yang foreground, bisa. Terus warnanya kita ubah. Fill foreground-nya kita ubah jadi warna ini. Gitu. Atau kita juga bisa ubah use fill from surface. Tapi kayaknya jangan deh, nanti warnanya ngikut yang sebelumnya. Nah kalau sudah kita klik OK. Ini lebih tipis. Dan warnanya pun, sebentar, warnanya kenapa nggak berubah jadi abu ya? Cover fills, uncut, cut surface. Ini kayaknya masih ketebalan lagi ya. Kita pakai 0,1 aja ya mungkin. Uncut lines-nya ini, simbolnya, distance-nya, cover fills, fill background pens. Oke, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Biarin gitu. Nah, nih. Kita zoom lagi nih, kayaknya masih berantakan juga nih. Ini kayaknya garis apa sih nih di tengah ini? Ini garis apa? Garis dinding ya. Dindingnya rata jadi satu. Coba kita cek dulu di sini itu ada apa aja sih? Ada beam. Oh, garis beam. Oke. Iya benar nih, garis beam agak ganggu ya. Ini garis beamnya agak ganggu nih. Kelihatan soalnya di sininya. Nah, kita hide karena kenapa kelihatan? Karena dia posisinya kan ini tuh sebetulnya hidden lines. Hidden lines itu garis yang tersembunyi untuk membuat si beamnya gitu. Tapi posisinya ada di slab. Gitu. Kalau mau sih kita minimalisir dulu aja garis beamnya. Kita masuk ke floor plan and section. Kita pilih misalkan ini kita semuain aja ya. Semuain aja berarti ke beam. Kita seleksi seluruh beamnya yang ada di lantai ini ya, Ctrl T,
Di lantai 1 dulu ya, kita edit ya. Satu kita edit, masuk ke floor plan and section. Relevant stories-nya kita ubah jadi home stories, projected with overhead kita ubah jadi projected. Mode-nya ini kita buat simbolik. Ini entire elements-nya kita ganti jadi to floor plan range. Cut lines-nya kita ubah di ketebalannya aja, yang ditipis. Outlines, always so outlines ini nggak usah. Terus simbol, beam and lines, ini kita non, n-nya. Terus always hide reference axis-nya sih kayaknya nggak perlu kita hide lah ya. Nah ini tampilannya nanti hanya cuma satu garis saja nih. Cuma satu garis saja. Kita klik OK. Continue. Nah. Oh masih ada ya garis sampingnya. Jadi nggak masalah. Nah, atau bisa juga prosesnya. Oh ini udah ada yang satu, ada yang masih 2 garis. Atau kita masuk ke slab ya, bagian slab. Kita Ctrl T di bagian slabnya. Terus kita, ini kan override surface-nya kita coba nonaktifkan. Nah ini cover fills-nya kita conteng. Jadi slab-nya itu kita kasih cover, material cover. Cover fills-nya kan ini kan plank floor. Kita ganti misalkan jadi foreground aja, tapi warnanya kita ubah jadi warna putih deh misalkan. Pen-nya juga sama. Kita klik OK. Nah, dia akan hilang. Ya. Dia akan hilang. Dia lebih rapi tuh benahnya tuh. Karena garis slab-nya, garis hidden lines untuk beam-nya udah kita coba hilangkan. Itu ya. Ini tuh garis apa sih sebetulnya? Bahyu. Itu kayaknya garis ini ya bekas grid ya kayaknya ya. Nah ini ya. Nah kalau misalnya ada garis-garis grid kayak gini sih menurut saya sih kalau memang mengganggu dihapus aja nggak masalah gitu. Tapi kalau memang masih butuh ya nggak apa-apa dicantumin aja. Tapi kalau bisa tebelnya pun harus diatur. Jadi ini kan kalau misalnya ini kan line biasa sebetulnya. Bentar. Struktural bearing, oh ini tuh masih garis ini. Garis slab ya. Iya, masih beam. Sebagian dari beam ternyata. Iya, jangan dihapus berarti kalau bagian dari beam. Berarti kalau gitu cut surface, outlines, uncut lines. Reference, ini nih berarti bisa kita hide reference axis-nya. Jadi ini kan sebenarnya reference axis ya, yang warna hijau ini nih. Misalkan kita seleksi lagi, Ctrl F, kita pilih beam, kita plus. Nah, ini tuh garis beam-nya, kita Ctrl T, kita masuk ke bagian bawah, ini ada tulisan simbol ya, always hide reference axis. Kita conteng. Terus kita klik OK. Nah, hilang semuanya. Hilang semuanya. Jadi lebih bersih, lebih clean gitu denahnya kelihatannya. Tuh. Gitu ya. Nah, ini kayaknya untuk dinding terlalu tipis ya kayaknya ya garisnya. Nah, nanti ini yang partisi pun sama, ini perlu diedit juga partisi seperti apa gitu. Supaya bagus. Nah, jadi kita bisa atur itu by elements gitu, satu persatu itu kita edit. Dinding, kolom, terus elemen-elemen tambahan, terus kita bisa tambahkan fill tambahan di sini. Misalkan ini kan exhibition hall ya, harusnya ada kursi-kursinya atau garis step-stepnya gitu kan supaya menunjukkan elevasinya. Nah itu kita bisa edit manual aja pakai pen, pakai line yang ada di sini gitu. Ya, gitu. Nah ini karena sudah selesai, kita harusnya ekspor. Nah cuma kan warnanya kan kita belum hitam ya. Kita baru ngatur di ketebalan tadi kan, terus view-nya tampaknya seperti apa. Nah ini kan ada garis atap juga nih kayaknya. Beam, slab. Roof. Nah, kan, oh iya roof ini. Ya, ini roof. Nanti garis roof-nya ternyata dia extend gitu sampai ke dinding nih.
baru ketahuan juga nih. Jadi garis ini ya, atapnya itu masuk ke dalam. Nah, kalau mau sih kita harus edit ini di ujungnya. Nah, ujungnya kan dia kan perpendikular sih ya, yang bentuknya nyudut ya sesuai dengan bentukan atapnya. Kita pilih yang vertikal, di-cut vertikal gitu lurus. Nah, bentukannya emang seperti ini. Sini roof-nya kayaknya ketebalan juga nih, generic roof-nya. Kita pakai yang satu aja deh ya, tapi bentuknya gini. Oke deh, berarti ini di composite yang generic roof-nya, kita perlu edit lagi. Composite, generic roof. Ini kan tebalnya kan di atasnya itu gentengnya 10 cm, kayaknya ketebalan ya kalau 10 cm. Misalkan kita masukin di 5 deh. 5, di bawahnya misalkan masuk di 12 deh. Kita klik. Nah, jadi atapnya seperti ini. Nah, pas kita cek di, saya tadi ngeditnya di lantai 5. Ini misalkan kita edit, kita pick parameters, terus kita inject lantai 1. Kita cek di lantai 1-nya yang sebelah sayap kirinya. Nah, ini ya. Ini atapnya udah lebih rapi. Hanya masih extend keluar lagi karena titik ininya nggak lurus. Berarti harusnya pas di awal sih ini nggak bisa diedit lagi. Kita coba edit ya. Nah, sini. Ini ujungnya juga kita pindah. Nih. Ya, ke ujung. Nah. Oke. Udah lebih rapi. Jadi dindingnya langsung ketemu sama atap. Jadi nggak ada garis terpotong lagi. Itu jadi harus di zoom ya, di zoom satu-satu terus dicekin satu-satu. Jangan dibiarkan gambarnya berantakan gitu aja. Ini kan masih atap ini harus diperbaiki lagi. Ini masih harus diperbaiki lagi. Tuh, nah kalau misalnya kita udah selesai di bagian masalah ngeberesin ininya lah, sama keterangan anotasi semuanya udah masuk. Terus ini kita tinggal buat di hitam putih pakai GOC, Graphic Overrides Unit. Nah, ada di menu dokumen Graphic Overrides GO nih, Graphic Overrides Combination, atau bisa masuk ke bagian bawah ini nih. Nah, ini kan masih no overrides-nya. Jadi yang dimaksud dengan GOC itu kan sebenarnya udah dijelasin ya sebelumnya. Itu kan namanya juga kan graphic overrides. Berarti override itu kan berarti kan kita timpah gitu. Grafisnya itu kita timpah. Nah, karena kita timpah, misalnya kita pilih ya, ini kan no overrides nih. Kita pilih yang cardboard mode, dia akan berubah. Nah, tuh. Warnanya ini udah oke sih sebenarnya, cuman warnanya masih banyak yang belum sesuai. Cardboard mode, atau kita pilih lagi yang ceiling plan. Nah, kalau ceiling plan ini, nah kembali lagi ke yang awal, terus ada fire plans. Ini fire plans, terus ada simplified plans. Nah, kalau simplified semuanya warnanya hitam. Semuanya warnanya hitam. Terus ada side plan. Nah, jadinya seperti ini. Jadi intinya sih kita ngeganti grafik yang ada di model gitu. Nah, ini kita bisa buat, misalnya kita masuk ke GOC, kita klik new, misalkan kita buat graphic override unit untuk denah, misalkan kita klik OK. Nah, kita punya combination graphic overrides itu untuk denah GOC. Terus kita tambahkan rules baru. Jadi di sini kita membuat aturan ya, aturan-aturan untuk graphic overrides combination-nya. Nah, ini misalnya kita add create new rules. New rules-nya kita create misalkan di semuanya kita ubah. Jadi gini, strateginya gini. Kita ubah semua denahnya itu warnanya itu garisnya tipis abu-abu. Nah, setelah itu nanti kita seleksi lagi yang dinding itu posisinya dia harus lebih meningkat lagi ketebalannya dengan pintu dan jendela, terus
setting lainnya seperti misalkan dimensi dan lain sebagainya itu mungkin posisinya lebih tebal sedikit. Nah, karena di sini nggak ada furniture, berarti kita abaikan nanti untuk setting furniture-nya. Misalkan ini new rules, misalkan kita buat di baseline, kita klik OK. Kita punya baseline nih. Baseline itu berarti garis dasar, garis awalnya. Kita edit rules baseline-nya. Elemen types-nya adalah semua tipe yang ada di gambar ini semuanya itu kita buat line markernya berwarna abu-abu drafting dengan ketebalan 0,06. Terus kita pilih lagi, udah. Satu, klik OK. Kita klik OK. Kita tunggu. Nah, semuanya jadi abu-abu. Kecuali beberapa elemen yang jatuhnya dia surface view ya. Ini jatuhnya surface view sih. Nih, warnanya masih apa? Ngikutin surface-nya, cut surface-nya seperti apa. Nah, ini cut surface-nya seperti apa. Rule symbols, cover fields, use fill from surface. Oke deh. Kita coba edit surface-nya ini berarti di denah, berarti di baseline-nya misalkan. Masuk ke bagian baseline, kita edit rules, element types, all types, terus kita tambahkan lagi surface and materials ya berarti ya. Surface. Nah, surface ini itu berarti surface-nya yang kita coba tambahkan lagi yang lain. Element type-nya 2 dimensi. Types or dimension, kita klik line markernya, fill type, oke, atau ini kita remove aja, kita tambahkan all types di sini, kita klik OK, kita tambahkan new rules lagi. Ini khusus untuk kolom misalkan, karena kolomnya kan masih berwarna ya. Kita pindah ke atas, kita edit rules kolomnya. Ini tipenya kita ubah adalah kolom. Terus ini line type markernya adalah ini. Atau kita buat lebih tebal ya, karena kolom kan struktur. Kita buat yang ini misalkan. Terus fill type-nya berarti kita pilih yang foreground. Kita edit warna hitam juga di cut, fill, sama covernya. Kita klik OK. Klik OK. Nah, dia akan berubah. Misalkan saya mau ganti ini warnanya jadi warna hitam semua. Di override. Edit rules lagi. Kita override warnanya ke ini warna hitam. Background pencil juga sama. Nah, jadinya warna hitam. Nah, ini tapi ada tanda plus ini ngeganggu ya. Ya, tanda plus ini ngeganggu nggak? Ganggu kan? Ini kan sebenarnya kan untuk simbol aja, simbol kalau misalnya di sini ada kolom. Nah, itu bisa kita nggak lurus ya garis. Ini ada 2 garis ternyata. Oh, oke. Nanti kita coba cek ya. Jadi gini, ini ada garis nih. Nah, garis ini tuh kalau misalnya kita mau menghilangkan itu masuk ke MVO, model view option. Ini kan kita pakai yang building plans ya. Kita cek di construction element option-nya. Ini hidden lines, ini kita biarkan ada di sini nih. Di paling bawah di miscellaneous, setting for library parts.
Nah, ini ada, oh bentar. Oh, di sini. Nah, ini kolomnya itu ada simbolnya nih, ada plusnya. Nah, ini kita uncheck. Uncheck, terus ini kita uncheck juga, uncheck juga. Opening juga sama. Jadi supaya nggak ada garis tambahan untuk simbolnya. Kita klik OK. Nah, dia menghilang. Nah, sekarang saya mau tanya. Nah ini kenapa nih? Kenapa kolom ini tuh bentukannya seperti ini? Dia kepotong. Ada yang bisa jawab nggak? Lain di luarnya dia kepotong. Kalau kasusnya gini kayak gimana? Kenapa dia bisa kepotong? Mungkin karena materialnya Pak yang tadi ditambah itu. Materialnya gimana? Yang tadi ditambah 1 senti yang gipsumnya Pak. Oh, ya itu berpengaruh. Sedikit lagi. Terus setelah materialnya kita tambahkan, terus apa lagi? Ada yang bisa jawab? Siapa yang jawab ini? Siapa? Nggak jelas. Davin, Pak. Iya, kenapa Davin? Kenapa? Material priority. Pertama kan kolomnya tadi ditambahin yang 1 senti untuk plester. Nah, kemungkinan besar itu jadi elemen atau material yang ada di dalam dindingnya prioritinya lebih tinggi. Jadi yang plesternya itu kepotong, Pak. Tertutup Iya, masa jadi di belakangnya gitu, Pak. betul sekali, Davin. Jadi, kalau misalkan kasusnya seperti ini, thank you, Davin. Jawabannya benar. Jadi, prioritinya kita perlu atur lagi gitu. Jadi, kalau misalnya kayak gini, mau nggak mau, harusnya kan memang plaster ini kalah ya dengan bata. Gitu. Tapi karena harusnya plaster ini lebih ini lagi ya, lebih supaya keisi. Nah, ini tuh bisa kita lakukan edit lagi, berarti di material priority-nya. Masuk ke elemen attributes, ke bagian building materials. Tadi kan kita pakai gypsum plasterboard-nya. Gypsum plasterboard, nah ini nih. Dengan dinding. Saya nggak tahu nih, ini material tengahnya ini pakai apa. Termasuk ke komposit ya. Ke dinding bata, brick struktural. Nah, ini pakai brick struktural. Jadi posisinya brick strukturalnya harus lebih rendah prioritinya dibandingkan gypsum plasterboard, walaupun agak aneh ya. Brick struktural. Nah ini nih. Ini posisinya dia brick struktural udah 720 loh prioritinya. Berarti gypsumnya ini kita ubah ke 720 juga. 721 deh, lebih di atas. Kita klik OK. Nah, dia akan berubah otomatis semuanya. Tapi kita harus perhatikan lagi materialnya itu ada yang bentrok lagi atau enggak gitu. Takutnya kita ubah karena kan itu gypsum ya. Harusnya memang gypsum itu kan ngalah dengan beberapa material. Kalau misalnya lihat dari sini kan kita cek lagi di building materials ya. Nih gypsum plasterboard ini memang di atas struktural, tapi malah ini jadi di atas stone struktural nih. Stone struktural, terus yang lainnya juga masih di atas. Kalau mau kita coba sesuaikan lagi. Ini kayaknya harus disesuaikan lagi yang dari modelnya Bayu juga. Ini kayak konkrit, ini kan harusnya kan konkrit lebih di atas ya. Tapi ini kalah sama bata. Gitu. Kalau mau sih nanti diatur lagi mana material-material yang prioritinya lebih ini gitu, lebih rendah, mana yang lebih tinggi. Misalkan ini saya coba samakan materialnya dengan ini 540 brick ya. Coba di 540, gypsum plasterboard pun sama, misalkan di 541. Kita klik OK. Jadi dia nggak di atas strukturnya. Nah itu untuk setting di kolom. Nah sekarang ini di atap nih kita punya PR belum, oke nggak mau dipilih. Sebentar ya lagi loading laptopnya. Oh udah 11.34 ya. Oke deh kalau gitu kita stop dulu untuk siap-siap Jumatan. Nanti silahkan
bergabung lagi di link yang sama ya. Kita lanjutkan untuk penggambarannya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Belum, Pak. Cukup ya. Oke. Silakan kalau yang mau edit-edit dulu, berarti kita masuk kurang lebih jam berapa ya? Saya harus ke atas dulu, kayaknya jam 2 mungkin ya. Jam 2 kita gabung lagi, sekarang silakan dicek dulu modelnya masing-masing setelah dari istirahat. Terus nanti kita coba review nanti setelah pemberian materi ya. Oke, terima kasih semuanya.